UMZ Ustadz Muhammad Jen. Yaitu menggapai keberkahan hidup dengan zakat dan sedekah. Maka ada beberapa kata kunci. Yang pertama keberkahan, yang kedua zakat, yang ketiga sukses. Nah, dengan kata kuncinya adalah kita zakat sedekah, maka hidup kita menjadi berkah. Berkah kalau di dalam kamus Mu'jam Al-Wasit memiliki makna berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bahkan berkah juga bisa memiliki makna ziyadah fisai, menambah sesuatu. Bahkan berkah juga bisa memiliki makna ziyadah fil umri, nambah umur kita. Bukan hanya ziyadatu fil rizki, nambah rizki juga. Karena makna tadi kata kuncinya adalah berkah. Sebagai contoh, ada seorang yang gajinya di bawah UMR. Tapi tiba-tiba kalau kita lihat, kok bisa anaknya bisa kuliah S1 di kampus ternama, kuliah di S2, S3, bahkan sampai ada yang profesor. Padahal anaknya itu, bapaknya itu biasa saja. Ternyata lacak menyalacak karena dia memiliki rezeki yang berkah. Bapaknya, ibunya rajin sedekah, bahkan saat hartanya cukup nisab, mereka bayar zakat. Jadi menggambarkan makna berkah itu bukan hanya dari sisi rizki, usia juga bertambah. Karena dalam hadis Nabi SAW telah ditegaskan, orang yang berzakat, orang yang bersedekah, maka ditambahkan rizkinya. Bahkan dinyatakan juga, kalau kita sedang punya ada penyakit, maka suruh bersedekah. Da'u mardakum bis sedekah. Obatin penyakitmu dengan bersedekah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW dinyatakan, hassinu amwalakum. Maka perbaikilah hartamu bis sedekah. Yaitu dengan sedekah atau juga memiliki makna dengan zakat. Tentunya beda antara zakat dengan sedekah. Zakat itu adalah wajib, kalau sedekah adalah sunnah. Jadi kalau bicara tentang zakat, maka ada syarat-syarat khusus. Ditunaikan syaratnya juga harus Islam, al-Islamu wal aqlu wal bulugh. Islam berakal dan dia balik dan seterusnya. Bahkan harus bulugun nisab. Hartanya cukup nisab. Hartanya cukup batas minimal mengeluarkan zakat. Bahkan dikatakan milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Beda dengan sedekah. Kalau yang sedekah bebas. Kapanpun kita menunaikannya tidak mensyaratkan adanya tadi kepemilikan yang sempurna. Tidak ada mensyaratkan adanya haul 1 tahun. Dan tidak mensyaratkan harus kepemilikan yang sempurna dan lain sebagainya. Ala kulli hal, orang yang hidupnya itu berkah, ciri-cirinya karena dia rajin bersedekah. Pada suatu ketika saya ceramah. Kajian di markas besar Angkatan Darat. Nama masjidnya Masjid At-Taqwa. Di situ ada pimpinan lah. Pimpinan dalam markas besar. Dia bercerita. Ada pengalaman yang sangat inspiratif. Jadi dia ada keinginan untuk mengumrohkan prajuritnya sebanyak 10 orang. Kalau berangkat umroh misalkan yang sedang saja atau tidak terlalu mahal, itu kira-kira mungkin 25 juta. Berarti kalau 10 dia harus menyiapkan uang kurang lebih 250 juta rupiah. Tapi apa yang terjadi? Ada kisah yang menarik dari pimpinan tersebut. Dia bilang, saya punya rencana memberangkatkan haji padahal saya tidak punya uang. Puluhan juta tidak punya, tapi saya ada keinginan, yakin Allah kasih rezeki buat saya. Yang menarik adalah ternyata dengan dia baru niat saja, beberapa minggu berikutnya ternyata Allah kirim rezeki min haitsu la yahtasib. Dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, rupanya dia dapat rezeki minallah, ternyata dapat uang 500 juta rupiah. Bayangkan, ini baru niat.
baru niat yang tidak ada uang sama sekali, tapi Allah berikan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Sesuai dalam firman Allah dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka orang kalau udah beriman mudah dia melaksanakan. Kalau sudah beriman mudah dia berzakat. Kalau orang sudah beriman mudah dia bersedekah. Kalau orang sudah beriman maka baru niat saja diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada saldonya 250 juta, kemudian dia memberangkatkan ibu bapaknya, bahkan mertuanya diberangkatkan haji. Bayangkan indahnya dengan bersedekah. Karena Nabi menjelaskan orang yang bersedekah termasuk zakat, maka rezekinya bukan berkurang tapi bertambah. Mana qasad sadaqah min malin. Harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan itu bukan berkurang. Bal tazdad, tapi bertambah. Kalau kita hitung-hitung pakai matematik memang berkurang. Coba kita hitung. Kalau Pak Darmawan punya uang 10 juta, kemudian sedekah 1 juta rupiah, kira-kira berapa jadi Pak Darman? Hitungan matematik sedekah, matematik yang biasa, berapa berarti itu? 10 juta diambil 1 juta, kurang lebih 9 juta rupiah. Tapi bagaimana dengan matematika sedekah? Dengan matematika zakat? Ternyata minimal Allah ganjarkan 10 kali lipat. Bahkan sampai 100 kali lipat. 700 kali lipat, bahkan unlimited, terserah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Nanti bisa dicek dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falau asyru amsalihha. Orang yang melaksanakan amal kebaikan maka akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganjarannya bagaimana? Ganjarannya tadi yang sangat luar biasa, 10 kali lipat. 10 kali lipat bagaimana? Berarti perhitungannya 10 juta diambil 1 juta bukan 9 juta. Tapi bisa saja menjadi 19 juta. Kok bisa 19 juta? Karena tadi uang yang disedekahkan 1 juta rupiah itu dikali kalau kali 10 itu menjadi 10 juta. Tapi kalau 100 berarti 100 juta. 109 juta rupiah. Karena dikali, kalau 10 kali lipat tadi minimal dalam Al-An'am, saya ulang kembali lagi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, maka diganjarkan 10 kali lipat, berarti tadi sekali lagi 10 juta diambil 1 juta, berarti kalau hitungan yang matematik biasa menjadi 9 juta. Tapi dalam matematika sedekah atau matematika zakat, maka menjadi tadi 10 juta diambil 1 juta, bukan 9 juta, tapi menjadi 1 juta dikali 10 menjadi 10 juta ditambah 9 juta. Ini kalau minimal 10 kali lipat. Kalau 7 kali lipat, kalau sampai unlimited, wallahu yudha'ifu liman yasha. Terserah Allah yang melipat gandakan. Sehingga ternyata rahasia orang berzakat. Seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti halnya para sahabat yang lainnya termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata bersedekah. Bersedekah itu bukan berkurang tapi bertambah. Ada kebiasaan di masyarakat di Mesir, ketika ada orang yang sakit, saya dapat kisah dari mahasiswa kita yang kuliah S1, S2, bahkan sampai S3 di Mesir. Dia cerita, kalau menjelang Ramadan itu pasti banyak yang sedekah. Yang kesedekahnya itu banyak niatnya. Ada yang karena bapaknya sakit, karena ibunya sakit. Nah, dengan sedekah tiba-tiba Allah berikan rezeki, kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Maka Allah berikan kesembuhan. Makanya dalam hadis Nabi nyatakan, da'u mardakum bisadaqah. Obatin penyakit kamu dengan bersedekah. Jadi makna hidup kita menjadi berkah itu lagi-lagi harta kelihatan di manusia adalah berkurang, tapi di sisi Allah sangat luar biasa. Minimal tadi yang bisa kita lihat, gajinya tidak seberapa. Gajinya cuma paling juga berapa. Tapi yang sangat luar biasa, anaknya bisa kuliah S2, S3, bahkan sampai profesor. Bahkan ada keberkahan semuanya yang luar biasa. Karena berkah ayahnya, ibunya tidak sayang-sayang. Menitipkan sebagian rezekinya di dunia ini.
yaitu nanti kelak di akhirat akan diambilnya. Kalau bapak-bapak, para direksi, para komisaris, para karyawan BNI saja ingin memiliki mobil baru, ingin memiliki rumah yang mewah, ingin memiliki kekayaan di dunia ini, sudah investasi. Pertanyaannya, sudahkah kita investasi untuk akhirat? Di antaranya dengan bersedekah. Bukan berkurang, tapi bertambah. Ada kisah, bukan hanya tadi pimpinan dalam sebuah markas besar Angkatan Darat. Salah satu kepala cabang bank di Cipanas, waktu saya dapat penelitian dari Bank Dunia, saya pernah survei bagaimana testimoni mereka ketika sedekah, ketika berzakat, ternyata luar biasa. Pakai hitungan matematik sebetulnya dia pasti meninggal dunia, tapi ternyata Allah berikan keberkahan. Mobilnya memang hancur, tapi dia diberikan sehat, tidak luka sama sekali. Ternyata dia baru ingat, ternyata karena berzakat, karena bersedekah. Bagaimana dengan mobilnya? Karena dia ikut asuransi, ternyata menjadi beres. Bahkan rezekinya menjadi bertambah. Yang sangat luar biasa, ternyata Allah selamatkan semuanya, diantaranya dengan amal-amal salehah. Zakat itu memiliki makna dalam kamus Mu'jam Al-Wasit, setidak-tidaknya zakat itu memiliki arti zakat menjadi suci. Yang kedua, zakat bisa memiliki arti yang namanya at-tahara atau at-tuhru, beres, bersih. Karena kenapa? Pada prinsipnya memang zakat itu ada dua. Ada yang namanya zakatun nafsi, ada yang namanya zakatul mal. Zakatun nafsi ini yang dikenal dengan zakat fitri, yang tentunya zakat fitri ini saat kita menunaikan zakat, ternyata menjadi suci jiwa kita. Karena dilaksanakan saat Ramadan, maksimal tanggal 1 Syawal. Tapi berbeda dengan zakat mal, harta kita menjadi bersih. Tapi ingat, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ditunaikan pasca Ramadan. Karena dalam hadis nyatakan, la zakat hatta yahula alail haul. Tidak wajib zakat sampai harta kita cukup haul. Apa itu yang dimaksud dengan haul? Yaitu 1 tahun. Tapi ingat, 1 tahun bukan hitungan seperti bank. Termasuk di Bank BNI. Biasanya kalau tahunan itu kan hitungannya bulan nasional. Januari, Februari sampai Desember. Harus bikin laporan dan seterusnya. Tapi ternyata dalam kajian Islam, yang dimaksud dengan haul adalah 1 tahun dalam bulan Islam yang dikenal dengan Qamariyah, yaitu dari bulan Muharram sampai nanti bulan Dzulhijjah. Nah, saat harta kita hitung umpamanya di bulan Muharram, jangan tunggu pelaksananya di bulan Ramadan. Saat harta kita cukup nisab di bulan Rabiul Awal, maka jangan ditunaikan di bulan Ramadan. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikan zakat saat panen. Termasuk saat panen ternyata tidak hanya semuanya zakat mal itu harus menunggu setahun. Tapi saat panen itu kalau kita lihat, kalau pertanian dulu setahun sekali, sekarang setahun 2 kali bisa 3 kali. Berarti ditunaikan bukan setahun sekali. Berarti bisa 2 kali, 3 kali. Termasuk juga dalam kajian zakat mal, zakat yang kontemporer, itu zakat penghasilan atau zakat profesi, maka ditunaikan bisa sebulan sekali. Termasuk punya kontrakan, zakat tabungan, zakat investasi, dan lain sebagainya. Kalau sedekah ini tidak mensyaratkan harus ada persentasenya. Kalau zakat ada persentasenya itu, kalau zakat. Ada yang namanya 20%, ada yang namanya 10%, ada yang namanya 5%, ada yang namanya 2,5%. Tapi kalau sedekah bebas. Karena hukumnya tadi kalau zakat wajib, kalau sedekah hukumnya sunnatun mu'akkadatun. Hukumnya adalah sunnah. Yang perlu diingat, ternyata dalam Al-Quran, kadang-kadang menggunakan redaksi juga tidak hanya zakat yang memiliki makna zakat, tapi juga memiliki makna sedekah. Bisa dicek dalam surah 9 ayat 103 termasuk ayat 60. Di antaranya Allah menegaskan ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ternyata manfaat zakat tadi tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Karena makna khud min amwalihim shadaqah menggunakan redaksi zakat dimaksud adalah sedekah. Tapi ingat, la khilafah fi, tidak ada perbedaan pendapat para ulama yang memaknai bahwa zakat itu adalah sedekah wajib. Sedekah wajib yang dimaksud adalah zakat. Tapi sedekah sunnah adalah sedekah biasa. Yang tadi dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tentunya tidak berpahala atau tidak berdosa.
wa yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yaitu kita mengerjakannya berpahala dan saat tidak mengerjakannya maka tidak berpahala. Ala kulli hal, ternyata orang yang berzakat, yang sedekah, ternyata rezekinya bukan berkurang tapi bertambah. Termasuk pengusaha-pengusaha di Indonesia. Seperti Puspa Wardoyo, dia punya usaha ayam bakar Wong Solo dulu sukses diantaranya karena bersedekah, karena zakat. Termasuk juga banyak juga Ustadz Lihan dan seterusnya itu sukses karena dengan zakat. Termasuk pemilik Paparon Hisam Said, dia bisa sukses karena tak lain karena rajin bersedekah. Terutama untuk ibunya. Karena dia bakti kepada ibunya, ternyata usahanya bukan berkurang, tapi bertambah. Ala kulli hal, apapun yang kita lakukan, maknanya tadi bukan berkurang tapi bertambah. Apa dalilnya? Tidak hanya surah Al-An'am ayat 160, tidak hanya surah Al-Baqarah yang menjelaskan 17 kali lipat, yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan amal kebaikan seperti nanam satu biji, maka dinyatakan dalam Al-Quran Karim, maka nanti satu biji itu tumbuh 7 tangkai, setiap 7 tangkai ada 100. Masal ladina yunfikuna amalun fisabilillah kamasal habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan pada ujung ayat itu bukan hanya 700 tapi terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang berzakat bukan berkurang tapi bertambah sesuai maknanya. Baik zakat termasuk sedekah, insya Allah dia akan suci jiwanya. Insya Allah akan berkah jiwanya, termasuk hidupnya, termasuk rezekinya, usianya bertambah. Karena tadi berbagai hadis yang telah kita sebutkan, orang yang berzakat, orang yang sedekah, insya Allah suci, bersih, bahkan berkah, bahkan dikategorikan an-nama. An-nama itu tumbuh nikmat. Ternyata banyak testimoni. Orang kalau sudah dia berzakat, tahun ini umpama 1 juta, pasti tahun depan pasti bertambah, bukan berkurang, tapi nikmat yang dikategorikan bal tajdad, tapi bertambah karena rizki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh lah. Saat kita memiliki uang umpamanya tadi di dompet kita sedekah 20.000 rupiah. Kita sedekah kepada pengemis. Ternyata saat kita makan di food court yang harganya 200.000 rupiah, ternyata mau bayar nggak jadi. Atau bukan di food court, di restoran yang minimal 200.000 atau 2 juta. Ternyata tidak bayar. Apa sebabnya? Ketemu kolega baik. Ketemu pimpinan yang baik. Ternyata apa sebabnya? Kita pikirkan, oh ternyata sebab sedekah. Jadi bukan berkurang tapi bertambah. Nggak ada ceritanya. Orang yang bersedekah maka rezekinya berkurang. Orang yang bersedekah perusahaannya bangkrut. Tidak ada ceritanya. Justru ada penelitian yang dilakukan oleh YBM BRI. Maka ada omsetnya meningkat BRI ini. Termasuk BUMN seperti BNI juga. Nah ternyata dia omsetnya itu ketika zakat, infak, sedekah meningkat, karyawannya yang direksinya melakukan instruksi. Bagi yang muslim maka ketika hartanya cukup nisab wajib zakat. Yang tidak maka infak sedekah. Bagi yang merasa keberatan silakan ajukan surat pengunduran diri. Ternyata menurut direksi direktur lembaga zakatnya YBM BRI itu dia bilang ternyata tidak ada satupun karyawan yang mau mengajukan untuk mengundurkan diri. Ternyata sampai miliaran, ketika miliaran maka keuntungan dalam perusahaan tersebut maka sangat meningkat. Dengan grafiknya bukan turun tapi naik. Termasuk di Malaysia ketika pajak ditingkatkan, zakat orang bayar zakat maka pajaknya akan berkurang. Ternyata bukan pajaknya berkurang tapi semakin meningkat. Ketika zakat meningkat maka pajak meningkat. Termasuk juga manfaat dari berzakat, ada manfaat nafsiyah atau sahsiyah untuk diri kita sendiri, ada manfaat yang namanya al-istimaiyah untuk kemasyarakatan, ada juga manfaat al-istimaiyah tadi kemasyarakatan, ada al-iktisadiyah ekonomi, karena dengan zakat, dengan sedekah bisa diberdayakan, termasuk COVID-19 bisa diberdayakan kepada mereka yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya. Nah ini yang bisa kita lihat bahwa pada prinsipnya orang yang berzakat, orang yang sedekah, yakinlah maka rezekinya bukan berkurang tapi bertambah. Kita belajar, kita bisa baca dalam berbagai artikel
Apa rahasia Bill Gates dia bisa sukses? Ternyata dia bisa berbagi. Atau bahasanya filantropi dengan dari keuntungan 50%. 50% untuk diberikan untuk sosial sehingga dia menjadi sukses. Apalagi kita sebagai muslim ada kewajiban kita saat harta kita cukup nisab dengan kita bayar zakat, insya Allah bukan berkurang tapi bertambah. Bahkan dalam Al-Quran banyak sugesti, banyak motivasi agar kita senantiasa sukses. Bahkan dalam surah Al-Lail dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasayunassiruhu lil yusra." Maka orang fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang bertakwa. A'ta itu memberi. Fa amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa itu al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah. Dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangnya. Dia sedekah, dia zakat, dia infak, dia wakaf, dan dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia benarkan bahwa Allah akan memberikan ganjaran. Tadi ganjaran pakai matematik karena tahu bahwa manusia itu rata-rata umumnya adalah terkena hingga penyakit pelit, terkena penyakit yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Padahal kalau kita lihat berapa banyak kalau kita tumpuk-tumpuk harta, kalau kita tumpuk dan kita meninggalkan ahli waris yang tidak beriman, berapa banyak mereka yang saling membunuh diri, saling bunuh-membunuh antara ahli waris. Berapa banyak yang harta ditumpuk-tumpuk justru bukan menjadi maslahat tapi menjadi malapetaka untuk orang yang meninggalnya. Mumpung kita masih sehat, maka kita bisa titipkan untuk pembangunan masjid, untuk musola, untuk kita bisa berikan yang mereka membutuhkan. Dengan COVID-19 korban-korban karena mereka tidak bisa kerja, kita bisa memberikan dengan bantuan makanan, sembako dan sebagainya, sehingga keberadaan kita bisa lebih bermanfaat. Kalau kita bersyukur bukan dikurangin rezeki kita tapi bertambah. Wa itazana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Sehingga kalau kita betul-betul tadi sedekah, infak, termasuk zakat, maka diberikan oleh Allah janji fasa yunassiru lil yusra, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalan urusan kita mudah menjadi lebih mudah lagi. Yang awalnya susah menjadi mudah. Yang awalnya tidak sukses menjadi sukses dan lain sebagainya. Syaratnya tadi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja ya Pak Darmawan untuk mukaddimah membahas tema menggapai apa tadi temanya? Menggapai hidup yang berkah dengan zakat dan sedekah. Kurang lebih gitu ya? Baik, siap. Ya, baik. Ya, silakan. Ya, silakan. Alhamdulillah berkah ini. Ini se-Indonesia ya Pak Darmawan ya? Alhamdulillah. Salam semua Bapak-bapak. Ya, baik. Ya, boleh silakan. Ya. Hmm. Ya, baik. Oke, baik. Oke, baik. Ah, ya betul betul. Hmm. Mhm. Iya, iya. Oke. Baik, nanti minta tolong diingatkan Pak Darmawan ya. Ha.
Saya karena nggak mencatat, nggak ada catatan, jadi minta tolong nanti diingatkan. Yang pertama tentang haul. Dari siapa tadi Pak haul? Oke, oke, oke baik. Ya, yang terakhir dari Pak Darmawan, yang pertama lah ya, tentang haul. Nah, haul ini tadi lagi-lagi maknanya 1 tahun. Tapi yang dimaksud dengan haul 1 tahun itu bukan tahun Syamsiah. Syamsiah itu nasional atau Masehi, tapi namanya tahun Qamariyah atau kalender Islam. Muharram, Safar dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau sudah melebihi haul dan harta kita sudah cukup nih batas minimal mengeluarkan zakat. Nah, batas minimal mengeluarkan zakat itu kalau pakai emas berarti 85 gram emas. Kalau kita hitung-hitung, misalkan berapa harga emas nih? Kurang lebih berapa itu? 900.000 atau 800 ya? Nah, kalau anggap misalkan kalau 800 itu kurang lebih 70 kurang atau 60 jutaan tuh. Atau kalau kita hitung misalkan 500.000 rupiah biar gampang gitu. 500 kali 85 berarti 42.500.000 rupiah. Oh ternyata harta kita udah melebihi nisab. Tahun lalu belum bayar zakat. Maka segera mumpung masih ingat kita tunaikan zakat. Nah kalau tidak kita tunaikan zakat maka dikategorikan dosa. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyolatin orang yang masih ada urusan hutang piutang. Baik kepada Allah itu dalam masalah zakat termasuk dari manusia. Dalam bikin muamalah termasuk juga belum bayar zakat. Karena zakat itu ada kaitannya kepada Allah, takwa kita ada kaitannya kepada al-istimaiyah kepada masyarakat. Karena Nabi menyatakan bahwa dengan zakat bisa bantu ekonomi. Bahkan Allah SWT menegaskan, kaila yakuna dulatan baina alagna minkum. Ala kulli hal, mumpung masih ingat, ya kita tunaikan segera. Insya Allah harta kita bukan berkurang, tapi bertambah. Yang pertama haul. Yang kedua tadi apa Pak Darmawan? Mohon maaf. Baik. Nah, untuk zakat bolehkah ditunaikan kepada saudara? Jawabannya adalah bisa dicek di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 60 bahwa Allah menegaskan syarat zakat ditunaikan itu kepada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin akhiri. Minimal adalah fakir miskin. Nah, kemudian pertanyaannya, boleh nggak zakat kepada saudara? Tapi kalau saudara kita yang dimaksud adalah masuk kategori fakir atau miskin, maka boleh. Nabi menjelaskan ada 2 manfaat orang yang berzakat kepada saudaranya yang bukan tanggung jawab dia, yaitu diantaranya dengan dia berzakat, maka ada 2 manfaat. Silaturahim, yang pertama manfaat dia jalin silaturahim, yang kedua wasodaqoh, dan dia mendapatkan pahala dengan berzakat. Begitu, wallahu alam. Syaratnya fakir atau miskin. Apa itu fakir? Sudah paham kira-kira nih ya. Fakir itu malah syai'un indahu, orang yang nggak punya sesuatu. Itu fakir, Pak. Ciri-cirinya nggak ada gajian, nggak ada punya pendapatan berarti fakir. Kalau miskin, dia ada gajian tapi nggak cukup. Dalam berbagai kitab dinyatakan malah yakfihi min ba'dihi. Orang yang punya ada penghasilan tapi dia punya separuh doang. Dia butuhnya 1 hari 50.000, tapi ada penghasilannya 25.000. Nah, sisanya dari mana? Dari zakat. Itu yang namanya miskin. Kalau tadi ibu punya saudara yang dikategorikan fakir atau miskin, maka boleh ada 2 manfaat tadi, sedekah dan silaturahim. Wallahu alam. Atau zakat. Yang ketiga dari Pak Dermawan, mohon diulang lagi, Pak. Ya, baik. Baik. Itulah hebatnya ibadah zakat, ibadah sedekah, ibadah infak, ibadah wakaf. Jadi walaupun masalah urusan ubudiyah, ibadah, sahsiyah, individu, tapi memiliki manfaat yang luar biasa. Sampai tadi ada sugesti hitungan barter secara dia dagang kan. Dilipat gandakan 10 kali lipat, dilipat gandakan 7 kali lipat, dilipat gandakan. Terserah Allah gitu ya. Sampai akhirnya diberikan kemudahan urusan yang awalnya susah jadi mudah. Nah,
Niat yang pertama dalam kaidah fikih dinyatakan al-umuru bimaqasidiha. Semuanya harus tergantung maksudnya. Jangan lupa ibadah karena Allah, sedekah karena Allah, termasuk haji umroh juga karena Allah. Watimul hajja wal umrata lillah karena Allah. Salat juga karena Allah. Fasalli li rabbika, dan salatlah karena Tuhanmu, termasuk dalam berzakat, dalam sedekah karena Allah. Tapi ala kulihal, kalau kita udah niatnya Allah, Allah terserah Allah mau berikan yang mana. Pokoknya sudah al innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niat. Ini yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kira-kira Pak Darmawan. Wallahu alam. Ya, silakan. Ya. Hmm. Ya, siap. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi saya sederhanakan pertanyaannya, apakah zakat itu neto atau bruto? Begitu kira Pak Darmawan. Ya, betul ya. Nah, kalau neto berarti dikurangi kebutuhan tadi angsuran. Makanya hidup kita memang kebanyakan aang ya, angsuran ya. Mobil angsuran semuanya ya. Nah, apa yang membedakan tadi? Apakah langsung bruto tadi 5 juta langsung bayar zakat atau justru sisanya? Nah, menurut tafsir Al-Munir termasuk dalam kitab Fiqhul Islam Wadillatu Sewah Bazaili menegaskan zakat itu bisa ditunaikan dengan yang namanya neto, bisa juga dengan yang bruto. Kalau yang neto berarti dikurangi al-hajah al-asliyah, kebutuhan pokok. Termasuk juga dalam angsuran. Kalau tadi 5 juta dikurangi 1 juta, berarti sisanya berapa? 4 juta. Pertanyaannya, 1 bulan gaji 4 juta, dikali 12 berarti 48 juta rupiah. Berapa nisab emas sekarang tadi udah dihitung? 85 gram emas, kalau dikali 500 ribu, 42 juta 500. Kalau dikali tadi 860 juta, oh berarti belum cukup nisab kalau yang pakai hitungan asumsi harganya 800 ribu atau 900 ribu rupiah. Karena bisa menyentuh angka 60 juta sampai 70 juta. Nah bagaimana? Boleh nggak bayar zakat? Belum menentukan, belum menunaikan zakat, tapi sedekah, infak sangat dianjurkan. Begitu kira-kira. Nah kalau untuk zakat di Indonesia, lebih afdal adalah dengan bruto. Apa sebabnya dengan bruto? Karena bisa mengurangi perhitungan kena pajak. Dengan dia bayar zakat di lembaga amil zakat nasional, kayak dompet duafa, rumah zakat dan sebagainya, termasuk juga dengan Bajnas, maka bisa mengurangi perhitungan kena pajak. Begitu kira-kira, wallahu alam, bisa bruto maupun neto. Silakan dipilih. Ya, silakan, silakan. Oke, baik. Hmm. Silakan, silakan. Oke. Ba Baik, yang pertanyaan yang terakhir, apakah orang yang belum cukup nisab dan dia bayar zakat, apakah masuk zakat atau bagaimana? Kalau zakat itu kan ismun mahsusun, jadi ada ketentuan yang khusus dalam Al-Quran, dalam hadis. Jadi nggak bisa kita anggap sebagai zakat kalau belum cukup syaratnya. Jadi cukup saja niatkan infak, sedekah, atau wakaf. Yang tidak mensyaratkan tadi harus cukup nisab, cukup haul, dan sebagainya. Begitu, itu yang pertanyaan yang kedua Pak Darmawan. Jadi yang sangat penting semuanya letaknya niat. Udah aja niatin infak, sedekah. Apalagi kalau mau pahalanya ngalir, kita sudah meninggal dunia berabad-abad tapi tetap ngalir pahala, bukan zakat, bukan infak, bukan sedekah.
tapi ada yang namanya sodako jariah, yang namanya wakaf. Seperti halnya Bi'ru Utsman bin Affan. Jadi sumurnya Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih ada, bahkan dari sumur tersebut ada tanahnya, ditanami korma, kemudian dari korma hasil panennya disedekahkan, bahkan sebagiannya dikembangkan, investasikan, dibangun hotel-hotel, hasilnya dikembangkan, sampai sekarang bermanfaat luar biasa. Itu ngerjainnya kurang lebih 14 abad atau 15 abad yang lalu, tapi masih mengalir untuk pahala yang sangat luar biasa untuk Utsman bin Affan. Begitu kira-kira. Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi boleh diulang, mohon maaf Pak Darmawan. Oke, baik. Dalam kajian fikih itu ada terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk madah materi atau dalam bentuk qimah nilainya. Terutama dalam masalah zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah. Zakat fitrah itu lebih afdal mana? Dengan barang, yaitu dengan dulu bahan pokok di Indonesia adalah beras, tapi dalam hadis Nabi menyatakan so'an min tamrin atau so'an min sa'irin. Jadi Nabi nggak pernah memang zakat fitrah dengan beras, tapi karena bahan pokok di Indonesia adalah di antara nasi yang sumbernya dari beras, maka Imam Syafi'i menyatakan lebih afdal dengan bahan pokok, yaitu dengan maddah, dengan materi, dengan pokok yaitu beras. Tapi berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menyatakan zakat itu, zakat fitrah terutama, tidak harus dalam bentuk bahan pokok, tapi cukup qimah nilainya saja. Makanya boleh zakat dengan yang namanya uang. Wallahu alam. Sama-sama Pak Darmawan dan seluruh teman-teman. Insyaallah. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta dari BNI semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, keluarga kita semuanya diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita doakan BNI, mudah-mudahan keuntungannya, keberadaannya senantiasa bermanfaat bagi bangsa dan negara ini dan memberikan kesejahteraan bagi para direksi, bagi para komisaris, bagi para karyawan dan seluruh yang terlibat dalam BNI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi illa tafarraqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami semuanya yang hadir, bagi korporat kami, bagi BUMN BNI, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Engkau yang maha penyayang yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang. Berikanlah kepada kami semuanya kesehatan ya Rahman. Jauhkanlah kami dari wabah corona ini ya Rahman. Dari COVID-19. Jauhkanlah karyawan-karyawan BNI ini dari musibah, dari bencana COVID-19. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikfir lana dunubana, ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Rahman. Allahumma dfa'annal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha hasha wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli shay'in qadir ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi halqi sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Sekali lagi terima kasih Pak Darmawan dan seluruh teman-teman dari BNI, para direksi, para komisaris, dan ucapkan makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit Pak Darmawan dan seluruh teman-teman. Baik, atur nuhun. Sama-sama ya. Sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.